Siapkan alat dan bahannya. Aku gunakan benang poli cherry unit Suga, hooknya 4/0 dari Tulip. Buat slip knot, lalu buat rantai dengan kelipatan 3 ditambah 1. Jadi buat dulu rantai dengan kelipatan 3 ya. 3 tambah 3 tambah 3 sampai mendapat panjang yang diinginkan, baru nanti terakhir ditambah 1. Punyaku ini aku buat sebanyak 48 rantai, lalu ditambah 1, jadi 49. Hitung 3 rantai dari ujung dan beri penanda. Berikutnya skip 2 rantai dari penanda, masuk ke rantai berikutnya, buat 3 double crochet di dalam 1 lubang. Lewati 2 rantai, buat 3 double crochet di dalam 1 lubang. Ulangi lagi, lewati 2 rantai, buat 3 double crochet di dalam 1 lubang dan lanjutkan sampai di ujung. Di bagian akhir tersisa 3 rantai, ini dilewati 2 rantai ya. Di bagian paling ujung buat 1 double crochet saja. Nah, seperti ini untuk hasil baris motif yang pertama. Kita lanjut membuat baris motif yang kedua. Buat 3 rantai, lalu dibalik. Lewati 1 rantai dan buat 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet di dalam 1 lubang atau motif huruf V. Lewati 2 rantai, lalu buat 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet atau motif huruf V. Lalu ulangi pola ini ya, lewati 2 rantai, buat 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet atau motif huruf V sampai di ujung. Kalau sampai di ujung, lewati 1 rantai dan masuk di 3 rantai yang awal, buat 1 double crochet di sini. Baris ketiga, buat awalan 3 rantai dan dibalik. Lewati 1 rantai, lalu masuk di tengah motif huruf V di rongga yang besar ini ya. Buat 3 double crochet. Lewati 2 rantai atau langsung masuk di tengah motif huruf V-nya, buat 3 double crochet. Dan ulangi pola ini ya, lewati 2 rantai, masuk di tengah motif, buat 3 double crochet. Lewati 1 rantai dan buat 1 double crochet di bagian ujung. Untuk baris keempat, kita akan mengulangi pola motif baris yang kedua ini, lalu ulangi lagi membuat pola motif baris yang ketiga. Ulangi dulu pola motif baris 2,
buat 3 rantai, lewati 1 rantai, buat 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet. Ulangi membuat pola seperti baris 2 ya, lewati 1 rantai, buat 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet, dan lanjutkan sampai di ujung. Berikutnya ulangi membuat pola motif seperti baris ketiga, lalu ulangi lagi baris kedua, ketiga, dan kerjakan bolak-balik sampai mendapat tinggi yang diinginkan. Punyaku ini aku buat sampai baris 16. Untuk baris ke-17 buat awalan 1 rantai, lalu dibalik, buat 1 single crochet di lubang yang sama, lewati 1 rantai atau langsung masuk di tengah motif huruf V, buat 5 double crochet di dalam 1 rongga. Masuk ke rongga berikutnya, buat single crochet di sini, lalu masuk ke rongga berikutnya, buat 5 double crochet. Masuk rongga berikutnya, buat 1 single crochet. Ulangi pola ini sampai di ujung. Terakhir buat 1 single crochet, lalu buat 1 rantai dan putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benangnya. Sekarang aku ganti warna benangnya dengan benang warna krem buat slip knot dan masuk di lubang rantai yang awal, jadi ini dibalik ke bagian bawah ya. Masuk di rantai yang awal, ini awalannya, jadi kita mulai masuk di sini ya. Dan ini kita ulangi pola seperti baris yang sebelumnya tadi, yaitu dari baris 1 sampai di baris ke-16. Untuk baris 17 nanti aku ganti warna benangnya. Ini kita ulangi dulu baris motif 1, buat 3 rantai, lewati 2 rantai, lalu buat 3 double crochet. Lewati 2 rantai, buat 3 double crochet. Jadi tinggal mengikuti pola yang ada di bawahnya tadi ya. Di bagian ujung lewati 1 rantai, buat 1 double crochet di lubang yang sudah ditandai ini. Dari sini ulangi membuat pola motif baris 2 dan baris 3, kerjakan bolak-balik sampai 16 baris. Selesai baris 16, buat 1 rantai dan putus benangnya dengan korek. Baris 17 caranya sama ya, tapi aku ganti benangnya dengan benang warna orange, buat slip knot dulu, lalu bagian rajutannya ini dibalik, karena kita lanjut baris 17 jadi dibalik dulu ya. Masuk di lubang rantai yang paling ujung, buat 1 rantai, 1 single crochet. Lewati 1 rantai, masuk di tengah rongga atau tengah motif huruf V nya, buat 5 double crochet. Masuk rongga berikutnya, buat 1 single crochet dan selesaikan sampai di ujung. Di bagian ujung ada 1 single crochet, lalu buat 1 rantai dan putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benangnya.
Kemudian lipat bagian rajutannya, dilipat seperti ini ya. Untuk rantai ke-17 aku beri penanda sambil disatukan. Dan sekarang ambil benang warna krem lagi buat slip knot dulu. Kita satukan kedua rantainya ya. Ini aku masuk di bagian yang paling ujung, lalu bagian barisnya ini disatukan dengan 2 single crochet dan 1 rantai. Jadi masing-masing lubang barisnya itu diisi dengan 2 single crochet, 1 rantai sampai di ujung. Terakhir buat slip stitch, putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benangnya. Ulangi cara yang sama untuk menyatukan sisi sebelahnya ini. Ini untuk pola sayapnya, buat magic ring, lalu buat awalan 3 rantai dan buat 11 double crochet di dalam magic ring. Tarik benang yang pendek dan eratkan, satukan di 3 rantai yang awal dengan slip stitch. Untuk baris yang kedua buat 3 rantai, lalu isi setiap lubang rantainya dengan 1 double crochet. Satukan dengan slip stitch. Untuk baris ketiga dan keempat caranya sama seperti baris kedua, buat 2 baris double crochet, diakhiri dengan slip stitch. Lanjutkan sampai di baris 4. Setelah 4 baris, sisakan benang agak panjang, lalu buat satu lagi bagian dengan cara yang sama seperti ini. Untuk menyatukannya aku gunakan jarum tapestry ya, atau juga bisa disatukan dengan lem. Untuk membuat jambul ayamnya, buat slip knot dulu dan masuknya di sini ya. Buat 1 rantai 1 single crochet, lalu lewati 1 motif, buat 7 double crochet. Lewati 1 motif, buat 1 single crochet, lewati 1 motif, buat 7 double crochet. Lewati 1 motif, buat single crochet,
dan buat satu rantai lalu putus benangnya dengan korek. Ini untuk membuat talinya ya, supaya nanti bisa dibawa pergi kemana-mana atau juga bisa digantung untuk tempat tisunya. Buat awalan 4 rantai, masuk di rantai yang awal buat triple crochet. Buat 3 rantai, lalu masuk di tengah motif buat triple crochet. Ulangi pola seperti ini ya, 3 rantai masuk di tengah motif buat triple crochet dan buat sampai mendapat panjang yang diinginkan. Buat satu rantai dan putus benangnya dengan korek, rapikan sisa benangnya. Untuk hasilnya seperti ini. Sekarang tempat tisu rajutannya sudah jadi. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga suka dan bermanfaat.